Pernah kepikiran nggak sih John, kalau video YouTube Short yang ditonton hampir 8 juta kali, terus berapa sih duit yang bisa dihasilkan? Apakah cukup buat beli motor, mobil, atau malah cuma receh doang? Yuk kita bongkar bareng-bareng. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini ya John, agar gua lebih semangat lagi dalam memberikan konten-konten informasi dan tutorial ke depannya. Banyak yang berpikir kalau view tinggi pasti uangnya juga gede, tapi kenyataannya jangan kaget ya John, ternyata penghasilan dari YouTube Short itu beda jauh sama video panjang di YouTube. Kok bisa gitu? Jadi gini, sistem monetisasi YouTube Short itu pakai model revenue sharing dari iklan yang muncul di short feed. Artinya kita nggak dibayar per 1000 tayangan kayak video panjang, tapi dari potongan total pendapatan short di seluruh dunia. Hasilnya bisa lebih kecil dari yang lo bayangin. Nah, sebelum kita lihat berapa penghasilan dari penayangan hampir 8 juta penonton di channel gua, kita bahas sedikit tentang apa itu sistem monetisasi revenue sharing. Bagaimana model revenue sharing YouTube Short bekerja? Yang pertama, YouTube mengumpulkan pendapatan iklan short. Yang kedua, YouTube mengalokasikan sebagian pendapatan kepada kreator dan mitra musik. Dan yang ketiga, kreator dibayar berdasarkan performa video masing-masing. Nah, buat kalian yang sudah tahu syarat-syarat monetisasi YouTube Short, kalian bisa skip pembahasan ini dan bisa lanjut ke pembahasan selanjutnya. Tapi buat kalian yang belum ngerti, nah ini gua bahas. Yang pertama, memenuhi persyaratan modul monetisasi short. Yang kedua, konten yang dimonetisasi harus sesuai dengan pedoman yang cocok untuk pengiklanan. Nah, gua tidak mau lebih dalam membahas tentang syarat ini, tapi yang gua garis bawahi adalah konten yang dimonetisasi harus sesuai dengan pedoman konten yang cocok untuk pengiklanan. Karena ini ada kaitannya dengan view yang jutaan di channel gua dengan penghasilannya. Nah, contohnya channel gua ini, penayangannya hampir 8 juta view, tapi jangan kaget John. Coba kita lihat berapa penghasilannya. Dengan hampir 8 juta penayangan ini, penghasilannya hanya Rp2.400 saja. Karena pendapatan per 1000 penayangan ini hanya dikali 0,31 perak. Itu artinya sangat kecil banget John. Dan kenapa seperti ini? Yang pertama, konten saya ini adalah konten remix. Konten remix ini memang sedikit sensitif dan beresiko, karena ada beberapa konten yang memang tidak cocok untuk pengiklanan karena ada pembatasan tentang aturan pelanggaran komunitas YouTube, biasanya muncul luar kuning. Dan gue yakin kalian sudah paham apa saja konten yang melanggar pedoman komunitas YouTube. Yang kedua, audiens. Dari segi audiens atau penonton, ini paling banyak penonton Indonesia. Sedangkan kalian tahu sendiri kalau RPM per 1000 penayangan untuk penonton Indonesia sangat kecil. Tapi kalau penonton luar negeri bisa 10 kali lipat dari penonton Indonesia. Solusinya, kalau kalian konten kreator remix, kalian harus pilih konten mana saja yang tidak melanggar pedoman komunitas YouTube. Dan yang pasti, tahu trik untuk mendapatkan penonton luar negeri. Nah, kalau dibandingin sama video panjang dengan jumlah view yang sama, hasilnya bisa 5-10 kali lipat lebih besar. Hanya banyak kreator yang masih fokus ke video panjang. Tapi tenang John, bukan berarti YouTube Short nggak bisa jadi cuan. Ada beberapa trik biar lo tetap bisa dapetin penghasilan gede. Misalnya, gunakan short buat narik subscriber baru. Pilihlah konten remix yang tidak melanggar pedoman komunitas YouTube dan gabungkan dengan video panjang biar dapat RPM lebih tinggi. Atau bisa juga promosikan produk atau afiliasi dari short. Dan yang paling penting, kalian harus tahu caranya bagaimana mencari penonton luar negeri. Gimana menurut lo? Worth it nggak sih bikin YouTube Short? Tulis pendapat lo di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe buat info-info menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.